sesudahnya mengharapkan amalan yang lalu diterima, kemudian 6 bulan sebelumnya atau 5 bulan sebelumnya itu berharap bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Dan semoga Ramadan ini menjadi momentum ya untuk kita kembali berlari ya setelah melewati sebuah madrasah ya, di mana Allah membuat kita rela ya untuk berlelah-lelah tilawah, berlelah-lelah tidak tidur ya, mengurangi tidur di malam hari ya, kemudian berlelah-lelah untuk banyak berinfak ya, dan amal-amal yang lainnya yang mudah-mudahan itu adalah salah satu amunisi ya untuk kita mengikuti ya apa yang disuruhkan Allah ya, yang dipanggilkan oleh Allah yang tadi dibaca oleh Ustadzah Ida Rosidah ya, di surat As-Saff ayat 10 ya. Betapa Allah memanggil dengan panggilan yang sangat mulia gitu ya, memuliakan kita, ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim ya. Maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan ya yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih ya. Dimana ketika kita membaca ini ya, perdagangan ya, biasanya perdagangan itu ada dua pihak ya, yaitu penjual dan pembeli. Kemudian ada yang ketiga adalah dagangan itu sendiri atau modal ya. Maka kalau kita melihat ayat ini, perdagangan ini yang menjual siapa? Menjual Allah. Menjual siapa? Iya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Dilanjutin dulu ya. Apa sih yang dijual ya? Yang dijual adalah tu'minuna billahi wa rasulih. Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ya. Dan engkau berjuang ya di jalan Allah dengan hartamu dan jiwamu. Jadi yang jualan siapa penjualnya? Kita. Yang menjual kita. Yang membeli? Oh ya Allah ya. Yang membeli Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian akan memberikan, namanya pembeli kan ngasih keuntungan ya. Ngasih keuntungan, kita yang menjual membawa modal. Modalnya siapa yang ngasih? Apa sih modalnya? Tu'minuna billahi wa rasulih. Itu adalah sebuah keyakinan dari otak kita, dari perasaan kita, dari keyakinan kita. Yang ngasih siapa? Allah. Ya. Tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Harta dan jiwa kita modal dari siapa? Dari Allah juga. Bukan kita yang punya harta, yang punya jiwa ya. Karena Allah ingin mencabut sewaktu-waktu. Maaf ya Bu Lina, kemarin Pak Dedi ya. Ketika Allah mencabut, meskipun sudah diupayakan ya, kita udah mengupayakan sedemikian rupa, ketika Allah menghendaki itu berhenti. Begitu juga nyawa kita. Ya, kita udah menjaga kesehatan, udah olahraga, udah makan yang sehat ya. Ternyata Allah mencabut di usia yang muda dengan cara yang lain. Itu cukuplah ya. Itu modalnya dari Allah ya. Jadi ini perdagangan yang tidak ditemukan di dunia nyata. Karena apa? Yang berdagang adalah manusia, yang membeli adalah Allah, tapi yang ngasih modal Allah juga ya. Nggak pernah kita temukan di dunia nyata ya. Sebuah perdagangan yang tidak pernah ditemukan di dunia nyata. Dan insya Allah ya, bersama Salimah kita ingin ya, yang Allah berikan ya, modal ini ya, jiwa kita, harta kita, ini semuanya dibeli oleh Allah ya, dengan apa? Yaghfir lakum dzunubakum ya. Aku akan mengampuni ya, Allah akan mengampuni dosa-dosamu ya. Wa yudkhilkum jannat ya tajri min tahtihal anharu ya. Dan memasukkan engkau ke dalam surga yang mengalir ya di bawahnya sungai-sungai. Tidak cukup dengan yudkhilkum jannat ya tajri min tahtihal anhar, tapi Allah juga menyediakan masakin ya. Wa masakina thayyibah,
Masakinnya tempatnya bukan tempat biasa, tapi tempat thayyibah. Ya, tempat yang baik ya. Bahkan ketika kita membaca ya tafsir-tafsir tentang surga ya, biasanya masakin atau yibatan itu bentuknya adalah istana-istana yang terbuat dari al-lu'lu' wal marjan ya. Mutiara-mutiara ya. Bayangin ya, kalau rumah kita kan tembok ya, kita kasih dicat ya, paling dikasih tanaman, paling dikasih ya apalah, dikasih wallpaper, paling dikasih bunga-bunga ya. Tapi ini rumahnya ya, masakin thayyibatan itu adalah batu batanya itu al-lu'lu' wal marjan ya. Jadi bukan cuman luarnya aja gitu ya, tapi bahkan kerangkanya itu lu'lu' wal marjan juga ya. Yang kita kalau kita punya lu'lu' wal marjan, paling kita tempelin jadi cincin ya, paling banter jadi kalung. Ada nggak yang punya kalung mutiara asli gitu ya? Masya Allah ya. Kalau kita beli di Lombok tuh ada harganya 50.000, 100.000 itu mutiara ini apa? Mutiara imitasi atau tawar atau budidaya. Ya, jadi saya dulu di kelautan ya, budidaya ya. Itu kalau yang asli, yang benar-benar dari kerang yang menderita itu bisa jutaan. Ya. Paling kan di situ doang gitu ya, sekaya-kayanya orang, paling ditaruhnya di cincin. Cincinnya paling berapa sih? Paling banyak 20. Itu udah jari tangan sama jari kaki. 20 ya. Ini rumahnya al-lu'lu' wal marjan. Dan rumah itu terdiri memiliki 70 kamar ya. Dan masing-masing kamarnya itu ada 70 dipan. Kalau kita baca dipannya itu ada di surat Al-Waqiah. Mari kita mudah-mudahan ya Allah berikan kita rezeki untuk bisa membaca surat Al-Waqiah setiap hari ya. Dipannya itu isinya apa? Isinya itu apa namanya? Beludru ya. Jadi isinya tuh beludru ya. Kalau kita punya kasur kan isinya kapuk gitu ya. Nah, kalau di surga itu isinya tuh beludru. Beludru yang tipis, lapisannya baru beludru yang tebal. Gitu. Masya Allah ya. Itu 70 ya. Dan masing-masing ya, di masing-masing tempat tidur itu, ibu-ibu nggak usah ini ya. Biasanya yang terakhir ini agak bikin ibu-ibu gimana gitu ya. Masing-masing tempat tidur itu ada 70 bidadari. Bukan 7, 70 bidadari ya. Jadi Masya Allah ya, luar biasa ya. Masakin thayyibatan itu dijanjikan ketika kita melakukan tijarah ya, melakukan perdagangan ya. Mudah-mudahan saya suka gini ya, maaf ya, agak sulit menahan emosi. Allah menyebut ini dengan zalikal fauzul azim ya. Inilah kemenangan yang besar. Jadi ketika kemenangan kita di sini ya, ketika berdagang itu bukan ketika jadi ketua misalnya gitu ya, atau mungkin kemenangan itu jadi apa, anggota dewan gitu ya, atau mungkin jadi presiden, atau jadi apa gitu ya, pemimpin yang kelihatannya duitnya banyak, rumahnya besar. Bukan itu kemenangan itu ya. Tapi kemenangan itu ketika kita bisa menjaga tijarah ini dengan sungguh-sungguh gitu ya. Modalnya dari Allah, kita niatkan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya ayat ini kalau sampai di sini saja itu udah cukup ya. Kita diampuni dosa kita yang sangat banyak itu ya. Kita diberikan tempat yang mulia di surga Allah, itu sudah cukup. Tapi ternyata Allah ini memang Allah yang menciptakan manusia, sehingga Allah paham betul manusia itu perlu dikasih sesuatu yang terlihat, terasa dalam jangka pendek supaya dia semakin semangat gitu ya. Maka Allah menambah ayat itu dengan ayat ke-13-nya. Wa ukhra tuhibbunaha. Ini tuhibbunahanya manusia gitu ya. Tetapi ada lagi karunia lain yang kamu sukai gitu ya. Jadi kan manusia tuh kalau capek terus gitu, pasti kapan dapat senengnya gitu ya. Semuanya dapat di surga, di dunia dapat kesusahan terus ya. Wa ukhra tuhibbunah. Ada yang kamu sukai gitu ya.
maka nasrum minallahi wa fathun qarib, ya, yaitu kemenangan dari Allah dan pertolongan yang dekat. Wa basyiril mu'minin. Kadarnya lebih kecil, ya. Kalau yang tadi disebut dzalikal fawzul azim, ya, kemenangan yang besar, maka di ayat 13 ini wa basyiril mu'minin, ya. Itulah kabar gembira yang aku berikan kepada kaum yang beriman, ya. Ini proses perdagangan yang insya Allah kita jalani di Salimah dengan segala keterbatasan kita sebagai manusia dan perempuan dan ibu rumah tangga dan yang lain-lainnya, ya, dan yang lain-lainnya. Tapi insya Allah kita upayakan untuk terus, ya, memperbaiki diri sehingga kita bisa terus bersama-sama di Salimah ini, bisa supaya kita bisa terus berjalan, ya, di medan perdagangan Allah ini dengan lebih penuh berkah, gitu, ya. Ada 3 pilar, ya, yang akan memperkokoh ikatan kita, dan insya Allah dengan kokohnya ikatan kita itu kita bisa sama-sama meningkat bersama-sama derajat kita di sisi Allah, di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masya Allah, ya, derajat manusia itu kan selalu Allah itu seringkali menyebutkan soal derajat gitu, ya, kemuliaannya. Maka derajat itu akan, kalau kata orang motivasi itu, kalau orang bergaul dengan elang dia akan terbang dengan tinggi. Tapi kalau dia mainnya sama ayam aja, dia yakin bahwa dirinya nggak bisa terbang meskipun dia elang, gitu, ya. Maka marilah kita bersama-sama, gitu, ya, melaksanakan 3 rukun ini yang sebenarnya kita sama-sama udah pahami, ya. Yang pertama adalah ta'aruf, yang kedua tafahum, yang ketiga takaful, ya. Yang pertama, ya, ta'aruf itu adalah pilar pertama. Artinya apa? Saling mengenal. Terus saya iseng-iseng tuh buka Google, ya, ta'aruf. Di Google itu definisi ta'aruf, ya. Definisi ta'aruf itu adalah proses perkenalan menuju jenjang pernikahan, gitu. Ya, sekarang gitu, ya. Nah, padahal sesungguhnya ta'aruf ini, ya, bermakna minimal 4 hal, ya, yang harus kita yang harus terjadi, ya, ketika seseorang itu sudah dianggap sebagai sudah ta'aruf, ya. Yang pertama, ketika seseorang itu saling mengenal dan saling mencintai karena Allah. Jadi bukan cuma saling mengenal, ya, tapi saling mengenal dan saling mencintai karena Allah. Jadi kalau baru saling mengenal, saya kenal Bu Lina, namanya siapa, Tri Rizalina, ada RR-nya di belakangnya, jangan ketinggalan, misalnya, gitu, ya. Itu baru nama, ya. Ketika suaminya siapa, Pak Dedi siapa, ya, lupa Dedi siapa, ya, namanya, misalnya. Anaknya siapa, aduh, anaknya berapa, ya, kayaknya 3 deh, misalnya, gitu, ya. Itu bahkan mengenal aja belum, ya, apalagi, ya, mudah-mudahan meskipun nggak mengenal skala dalam, tapi mudah-mudahan rasa cinta itu bisa tumbuh, ya. Jadi mengenal itu kadang-kadang kita sibuk menghafalkan, ya, tapi lupa menumbuhkan rasa cinta, ya. Padahal yang pertama dari ta'aruf itu justru adalah saling mengenal dan saling mencintai, itu satu paket, gitu, ya. Dan alangkah indahnya ketika kita bisa bekerja sama dengan rasa ini, ya, kita mengenal dan saling mencintai, gitu, ya. Sehingga kalau ada kesulitan itu kita bisa memberikan solusi yang paling tepat untuk saudara kita, ya. Kemudian yang kedua, kita bisa menghayati makna persaudaraan ini secara benar dan utuh di antara kita, ya, menghayati persaudaraan itu. Jadi nggak sekedar kalau orang sudah menghayati persaudaraan itu biasanya apapun kesulitan itu akan mentingin, gitu, ya, pengen ketemu sama saudaranya, ya. Ada acara yang lain, pokoknya mentingin, saya pengen ketemu, gitu, ya, pengen silaturahim, ya, pengen ta'aruf, ya, sebenarnya bukan ini, ya, bahkan pengen ta'aruf, ya, karena menghayati makna persaudaraan itu secara benar dan utuh, ya. Kemudian yang ketiga, berusaha agar tidak ada sesuatu pun yang menodai kesucian hubungan, ya. Jadi
kita selalu berusaha ya. Jadi kalau misalnya kita ada rasa kesal gitu ya, noda kesal itu kita berusaha bersihin. Nah, kalau pakai rinso nggak hilang, nggak boleh pakai rinso ya, di boycott ya. Yang lain deh gitu ya, apa yang dipakai ya, pakai bike clean, pakai apa, pokoknya kita bersihkan ya hal-hal yang bisa menodai kesucian hubungan ya. Karena kan manusia itu memang hakikatnya nggak mungkin lepas dari konflik. Bahkan ketika kita bersama orang soleh, itu semakin kita perlu untuk bersabar ya. Fasbir ala ma, surat Al-Kahfi berapa ya? Ya, bahwa kesabaran itu justru ketika kita bersama dengan orang-orang yang soleh ya, itu justru Allah menekankan untuk kita bisa terus bersabar. Itu di surat Al-Kahfi ya, tentang bersabar. Itu kan ceritanya yang Nabi Khidir ya, itu nanti ya PR ya pastinya. Jadi bahwa sabar itu justru ya tidak selalu dengan orang lain. Justru ketika kita berada di medan perdagangan ini, kita harus banyak-banyak bersabar sebagai upaya kita membersihkan ya kesucian hubungan kita. Kemudian yang terakhir, selalu bercermin dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang mulia tentang bagaimana persahabatan para sahabat ya. Itu terjadi ya, bagaimana dulu para sahabat itu dipersaudarakan ya. Itu bercerminlah dengan ayat-ayat dan hadis-hadis ya. Jadi mungkin saya jadi kepengen gitu ya ke depannya kita tuh ada kajian sahabat gitu ya. Bagaimana para sahabat itu saling bersahabat ya, saling berbesar hati ya. Mungkin kalau kita selama ini biasanya kajian sahabat itu kan kajian satu orang per orang gitu ya. Aisyah, tentang Aisyah ya. Tapi kita jarang sekali mengkaji bagaimana komunikasi Aisyah dengan Hafsah misalnya gitu ya. Nah, Aisyah dengan Maryam misalnya. Nah, ini kalau tentang ta'aruf ini cerminannya dari hadis-hadis tentang interaksi ya. Ini tentang ta'aruf ya. Jadi ta'aruf itu ada 4 hal ya, bukan sekedar saling mengenal. Kemudian yang kedua adalah saling memahami atau tafahum ya. Tafahum ya, ini seringkali saya juga apa sih tafahum, sekedar memahami gitu ya. Oh iya, dia mah emang begitu gitu ya. Tapi ternyata tidak hanya demikian ya. Justru tafahum itu yang pertama adalah ketika kita bisa istiqomah pada manhaj yang benar. Jadi ketika kita berada pada manhaj yang benar, itu kita lebih mudah untuk tafahum ya. Akan mewujudkan tafahum karena kita berada di jalan yang sama. Jadi ibaratnya kalau ada belok-belok dikit ya, meskipun dia ketua departemen, meskipun dia sekretaris umum, meskipun dia ketua umum gitu ya, ketika berbeloknya, maka kewajiban saudara yang lainnya untuk menasehati ya. Karena sesungguhnya tafahum itu hakikatnya adalah tanasuh, saling menasehati ya. Jadi tafahum tuh justru di situ, memahami benar saudaraku ini paling asik, paling masuk kalau dinasehati dengan cara ini. Saudaraku ini kelemahannya ini, jadi dia harus dijagain benar supaya nggak ke situ misalnya. Katakanlah, misalnya saya mungkin ya, katakanlah Bu Yulia itu paling lemah kalau dia ketemu sama misalnya uang yang banyak misalnya gitu ya. Saya tuh nggak ada berarti. Saya tuh ini sensing ya, kan ada 4 kepribadian ya. Saya tuh sensing kalau itu. Katanya sensing itu suka sama duit. Lo berhasil Bu, semua suka duit ya. Tapi katanya sensing itu gitu. Jadi dia akan bersemangat kalau ada imbalannya, dan imbalannya tuh ini yang suka sama duit katanya gitu sih. Meskipun saya enggak gitu-gitu aman gitu. Tapi ya udahlah, oke kita. Nah, ketika kita memahami seperti itu, maka jaga gitu ya. Jangan sampai kalau udah jangan sampai banyak-banyak tuh duit. Mungkin kalau bendahara sering-sering ditagih misalnya hartanya, jangan sampai
infaknya ya, jangan sampai bergelimang uang sehingga nauzubillahnya seperti korunnya ini. Jadi ketika kita istiqomah pada manhaj yang benar, maka kita akan mudah ya kita memahami bagaimana menasehati saudara kita. Kemudian yang kedua, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah ya. Ini kan sebenarnya itu tafahum ya. Tafahum itu ketika kita bisa melaksanakan apa yang diperintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kalau udah kita bisa mengkoreksi diri kita kan nggak perlu nasihat sebenarnya gitu ya. Tapi ternyata ada nanti berikutnya ya. Yang ketiga, koreksilah diri dengan cermat dalam hal ketaatan dan kemaksiatan. Jadi ini semua kita dulu gitu ya. Main koreksi diri dulu, perbaiki diri dulu gitu ya, dalam hal ketaatan dan kemaksiatan. Jadi sebelum kita nunjuk orang lain, kita koreksi dulu diri kita sendiri ya, dalam hal ketaatan dan kemaksiatan. Baru yang keempat ya, tafahum itu baru menasehati saudaranya begitu melihat aib padanya ya. Jadi sebelum kita menasehati orang lain, itu kita koreksi diri kita sendiri. Tapi bukan berarti saya mau begini, saya nggak mau menasihati orang, enggak juga gitu ya. Ini sebenarnya sesuatu yang paralel. Tapi maksudnya ketika seseorang mulai dari dirinya sendiri baru menasihati orang lain, itu dia lebih orang lain akan lebih legowo. Tapi enggak juga ya. Sebenarnya yang kelima ada juga, hendaklah seorang al-ah menerima nasihat dengan gembira dan bahagia serta berterima kasih atas nasihat tersebut ya. Jadi kalau kita mendapatkan nasihat, hendaknya kita bisa menerima dengan gembira dan bahagia. Sampai disebutkan dengan dua istilah gitu ya. Sururin wa farih. Gembira dan bahagia ketika menerima nasihat. Tapi sebaliknya, seorang al-akh yang menasehati hendaklah waspada. Jangan sampai hatinya berubah serambut pun pada saudaranya yang diberi nasihat ya. Jadi ketika kita mendapat nasihat ya, kita menerimanya dengan riang, dengan gembira dan bahagia. Tapi ketika kita memberikan nasihat, jangan sampai berubah serambut pun ya pada saudara kita yang diberi nasihat ya. Artinya jangan sampai kita merasa kita lebih baik dari dia. Jangan sampai waalaikumsalam ya, kita merasa dia lebih rendah dari kita karena dia sudah melakukan sebuah kesalahan. Bisa jadi ya, sebuah kesalahan itu kemudian dia bertobat, dia menjadi jauh ya melesat kemuliaannya dibanding mungkin ya kita yang merasa nggak pernah melakukan kesalahan apa. Jangan cuekin kan, nggak kelihatan Ya, lanjut ya Manovi. Jangan sampai terkesan merendahkannya atau menganggap diri lebih utama dari ya. Itu lanjutan yang tadi. Lanjutan yang nomor 6. Tadi kan nomor 6 ya. Jangan sampai berubah serambut pun ya. Nah, kemudian berikutnya dari tafahum itu, hendaklah ia merahasiakan. Ini kalau di sini sudah disebutkan merahasiakan selama sebulan penuh ya. Jadi kalau kita habis menasehati ya, itu merahasiakan, jangan mengabarkan kepada orang lain ya, kecuali pimpinan gitu ya. Jadi maksudnya kalau misalnya masalahnya di departemen ya, pimpinan departemen harus tahu gitu ya. Kalau masalahnya itu ada di PW secara umum ya, sebagai ketua saya perlu tahu gitu ya. Karena apa? Sesungguhnya ya perbaikan itu tanggung jawab pimpinan gitu ya. Jadi pimpinan itu sangat besar ya. Kemudian yang terakhir dari tafahum, ia tetap mencintai, menghormati, mengasihi saudaranya itu seperti semula ketika belum terjadi proses menasehati itu gitu ya. Tetap mencintai, menghormati, mengasihi. Masya Allah ya, 3 hal yang ternyata mengasihi itu sejajar gitu ya dengan menghormati, sejajar dengan mengasihi. Jadi orang kalau menghormati itu biasanya kan takut gitu ya, tapi ini Masya Allah ya, ketika dengan saudara kita justru mengasihi, menghormati, mencintai itu sesuatu yang paralel, berbarengan
Jadi nggak mesti orang kalau udah menyayangi terus nggak ada hormatnya gitu ya. Tapi justru ketika kita mencintai kita tetap menghormati. Yang terakhir takaful. Takaful ini kalau bahas terjemahnya biasanya saling menanggung beban. Biasanya takaful itu kan saling menolong gitu ya, saling menanggung beban ya. Ini adalah pilar ketiga yang di sini ya ada 3 hal ya yang terkait dengan takaful ya. Yang pertama, hendaklah kalian saling membantu dan saling menanggung beban satu sama lain. Karena apa? Itulah bukti konkret keimanan dan intisari persaudaraan. Ketika kita bisa saling membantu dan saling menanggung beban. Ya. Mohon maaf ya kalau mungkin selama ini saya kurang bisa mensupport teman-teman dalam hal banyak hal gitu ya terkait keterbatasan ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa gitu ya saling membantu dan saling menanggung beban ini sama gitu ya, sama-sama saling, namanya juga saling gitu ya. Tapi sebagai ketua saya sering merasa sulit sekali gitu ya, mungkin lemah sekali gitu ya untuk bisa membantu ya, saling menanggung beban ya. Sementara teman-teman juga bebannya sangat besar ya, dan saya mungkin belum bisa banyak ya memberikan support. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih kuat gitu ya. Ketika kita lebih kuat saling membantunya, saling menanggung bebannya, maka beban setiap orang itu akan terasa semakin ringan gitu ya. Sama seperti kita biasanya lidi ya. Lidi itu kalau kita sendiri ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain ya. Bahkan ketika ada waktu itu kertas juga gitu ya, ketika sendiri dia nggak ngapa-ngapain, tapi kalau udah rame-rame ya, dia akan lebih kuat ya. Dan itu disebutkan ketika kita bisa saling membantu dan saling menanggung beban, itu adalah bukti konkret keimanan dan intisari persaudaraan. Kalau kita bisa saling menanggung beban ya. Dan yang kedua ya tentang takaful adalah hendaklah sebagian kalian selalu membiasakan bertanya ya, membiasakan bertanya tentang kondisi sebagian yang lain ya, dan memperhatikan peluang untuk berbuat baik ya. Jadi memang namanya apa, mulajamah kalau nggak salah, berbahasa basi itu ternyata penting gitu ya. Kita bahasa basi ya, kalau ketemu gimana kabarnya ya, gimana kalau kita lupa namanya nggak apa-apa ya. Misalnya saya sering ini ya nanya nama anak itu kan susah ya diapalin, siapa yang nama. Nah saya biasanya minta teman-teman itu untuk menyebutkan nama anaknya. Jangan bilang anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat gitu. Tolong disebutin namanya, karena saya ingin dengan sering mendengar itu bisa menghafalkannya gitu ya. Ini membiasakan bertanya gitu ya. Ini yang dengan bertanya itu kita jadi tahu gitu ya kondisinya seperti apa ya. Kalau udah tahu kondisinya seperti apa, kok misalnya oh ternyata lagi sakit ya, tentu kita nggak akan ngajak dia gitu ya untuk sebuah perjalanan gitu ya, atau mungkin ngasih tugas apa ya, oh iya lagi sakit misalnya gitu ya, atau justru kondisi yang lain misalnya gitu ya. Nah, jadi bertanya itu ya sebagiannya dengan sebagian yang lain itu termasuk dengan bertanya itu kita bisa memperhatikan peluang untuk berbuat baik. Artinya apa? Misalnya dia lagi sakit, kita punya peluang untuk berbuat baik menengoknya karena dia sakit, minimal mendoakannya. Atau misalnya dia punya proyek ya, proyek besar misalnya, ini loh ada proyek mungkin ada uangnya, mungkin juga nggak ada uangnya. Biasanya sih nggak ada uangnya ya. Kalau lagi di Salimah ya, ada proyek besar nih, kita mau bikin pera nih di mana yang belum nih? Kalibata udah, Jagakarsa misalnya gitu ya. Iya, dia udah nggak di Kalibata lagi ya, di Jagakarsa misalnya gitu. Kita mau bikin pera nih di Jagakarsa, ada Mbak Oki di sana ya. Serengseng, Maka Serengseng ya. Belum ya? Belum. Serengseng belum ada. Belum.
ya. Mbak ini berarti. Nah, itu kan peluang ya, peluang untuk berbuat baik ya. Mungkin kita jadi oh iya pekan ini saya libur nih gitu ya. Misalnya pekan ini ada apa? Hari Ahad lagi nggak ada acara. Ayo Mbak Oki, kita bikin Mbak Oki? Senam misalnya gitu ya. Atau bazar misalnya atau apa gitu ya. Jadi dengan kita membiasakan saling bertanya, kita bisa mempunyai peluang untuk berbuat baik gitu ya. Kemudian yang terakhir, segera memberikan bantuan bila ada jalan untuk itu ya. Memberikan bantuan bila ada jalan untuk itu ya. Jadi memang kadang-kadang minimal ya dengan doa. Insya Allah kalau doa mah pasti ya, kita kalau dengar saudara kita sakit ya atau mendapatkan masalah ya, itu minimal doa ya. Tapi kalau kita bisa memberikan bantuan yang real ya, dalam bentuk yang lain ya, ini masya Allah ada sebuah Rasulullah SAW bersabda, sesungguh ya seseorang berjalan pergi untuk memenuhi kebutuhan saudaranya itu lebih baik daripada itikaf selama 1 bulan di masjidku ya. Kita kan itikaf 10 hari aja, kalau saya sih belum gitu ya, belum ya. Ini itikaf 1 bulan di Masjid Nabawi, Insya Allah ya. Saya lagi di Masjidil Haram itu ingin itikaf apa? Sungguh seseorang berjalan untuk memenuhi kebutuhan saudaranya itu lebih baik daripada itikaf selama 1 bulan di masjidku. Ini Jalan ya Bu. iya, Jalan ya. iya. Mengusahakan berarti kan, mengusahakan. Kalau ini hadis Di sini sih nggak ada ya. Bukanlah sabda Rasulullah SAW. Ini ya, jadi berjalan ya memenuhi kebutuhan saudaranya. Ya kalau saudara kita jauh, kita naik pesawat juga kan ongkos pesawat mahal ya. Naik motor juga beli bensin ya. Semua pasti ada nilainya gitu ya. Berjalan memenuhi kebutuhan saudaranya lebih baik daripada itikaf selama 1 bulan di Masjid Kuning. Dan tidak disebutkan kebutuhannya apa. Ya. Apakah kebutuhannya sekedar dipeluk ya. Kan nggak pakai ongkos ya. Atau dia perlu bayar utang misalnya, utangnya 1 miliar misalnya gitu ya. Terus dan tidak disebutkan ya. Artinya apa? Sekecil apapun ya, upaya kita untuk memenuhi kebutuhan saudara kita itu bisa lebih baik nilainya daripada kita itikaf selama 1 bulan di masjidku. Saya itu kemarin waktu di umroh ya, di Haram itu sempat pengen itikaf semalam aja gitu ya sama ibu tuh. Jam 11 malam saya pulang. Kenapa? Dingin banget, dinginan. Terus karena saya sama ibu juga gitu ya, kita udah pindah ke sini, pindah ke sana, semuanya dingin. Bu. Iya, saya berdua. Jadi itikaf itu pun memang berdua. Udah gitu di sini aja gitu. Besok juga ketemu sama anak-anak nyusul gitu. Itu pulang jam 11 malam saya pulang. Ya maksudnya pulang ke masjid, ke hotel gitu ya. Ini gimana 1 bulan ya di masjid. Kalau di Masjid Nabawi itu katanya sih ya, saya juga sempat berdiam sampai sekitar jam 12 gitu ya. Itu jam 12 sudah nggak boleh masuk. Jadi kalau mau itikaf tuh di luar. Jadi disuruh pulang. Di luar. Nggak boleh di dalam. Maksudnya disuruh keluar dari masjid. Keluar dari masjid. Tapi di luar kan banyak ini ya, Iya. banyak apa namanya? Karpet tebel gitu ya, ada tembok-tembok gitu. Apa? Maksudnya tembok-tembok gitu ya, pendek itu. Tapi ya katanya sih begitu. Oh gitu. Pantesan buat disuruh keluar kan, katanya agak lamaan gitu ya. Kan di sana nggak terasa kan ya. Mau jam 12 malam, jam 1 malam itu nggak terasa gitu. Ramai aja gitu. Gitu. Kemudian ada hadis yang lain lagi, barang siapa memasukkan kegembiraan kepada sebuah keluarga dari kalangan kaum muslimin, maka Allah tidak melihat balasan yang lebih tepat baginya kecuali surga ya. Jadi ini memasukkan kegembiraan, jadi nggak mesti apa memenuhi kebutuhan gitu ya, cuma memasukkan kegembiraan. Masukkan kegembiraan itu kan gampang ya, mungkin cuman iya membuat orang bahagia itu kan mungkin dia lagi sepi ya, diam di rumah, tiba-tiba kita WA gitu ya, tiba-tiba kita telepon misalnya gitu ya,
syukur-syukur kalau tiba-tiba kita kirimin onde-onde atau kirimin apa, jadi hal-hal kecil gitu ya yang membuat ya sebuah keluarga ya dari kalangan kaum muslimin itu berbahagia, maka Allah tidak melihat balasan yang lebih tepat baginya kecuali surga. Ya, ini 3 pilar ya yang insya Allah ya, ketika 3 pilar ini kita bisa laksanakan dengan sepenuh ya jiwa kita, ta'aruf, tafahum, dan takaful ya, dengan tadi ya pemahaman yang benar dan utuh. Mudah-mudahan Allah membuat kita bisa terus istiqomah ya, berada di jalur tijaroh, di jalur perdagangan yang sudah kita pilih. Dan saya selalu yakin bahwa sebenarnya jadi pengurus Halimah itu bukan pilihan kita, tapi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita dipilih ya menjadi pengurus ya, itu sesungguhnya Allah yang sudah menuliskan gitu ya, masing-masing nama kita menjadi apa ya. Mudah-mudahan ini ya kita bisa terus ya saling ta'aruf, saling tafahum, dan saling takaful ya, sehingga Salimah DKI Jakarta ini bisa semakin solid ya. Dan kalau udah semakin solid, insya Allah akan semakin produktif ya, semakin Allah berikan basiroh gitu ya, mata batin untuk memberikan solusi ya bagi masyarakat Jakarta ya. Insya Allah kalau jadi, mudah-mudahan masih ya, Jakarta sebentar lagi pilkada ya, mudah-mudahan ya kita bisa memberikan kontribusi ya, mendidik masyarakat supaya bisa mendapatkan pemimpin yang baik ya. Tapi kalaupun ya ternyata nggak pilkada di DKI, ya kita tetap ya memberikan kontribusi yang terbaik ya, memberikan cahaya ya, menebarkan cahaya, dan hanya orang yang memiliki cahaya yang bisa memberikan cahaya. Mudah-mudahan ini ya terus Allah memberikan cahayanya dengan kebersamaan kita. Ini saja dari saya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Apa pantunnya? Ya nggak pakai pantun ya, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.